Budaya. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Dan tentu saja harus tetap ingat ya, menjaga kesehatan, melakukan protokol kesehatan ketika kalian berada di luar rumah. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang ajaran Buddha, tentang hak asasi manusia. Setelah minggu lalu kita mempelajari hak asasi manusia secara umum. Nah, pada kesempatan kali ini secara khusus kita akan mempelajari tentang ajaran Buddha. Baik, sebelum mulai, mari nak kita duduk hening terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya siap untuk belajar. Duduk bersila, mata terpejam. Tarik napas, hembuskan napas dengan perlahan. Lalu saat menarik napas, ucapkan dalam hati, napas masuk, aku tahu. Napas keluar, aku tenang. Napas masuk, aku tenang. Napas keluar, aku bahagia. Lakukan beberapa saat hingga engkau merasa tenang. Baik, setelah itu mari kita pelajari tentang materi kita hari ini. Buddha bersabda di dalam Dhammapada 130, syair 130, semua gentar terhadap hukuman. Bagi semua, kehidupan itu berharga. Setelah mengumpamakan dengan diri sendiri, janganlah membunuh, janganlah menyebabkan pembunuhan. Kalau kalian mendengar syair ini, kira-kira hak asasi manusia apa yang tercermin dari ajaran Buddha ini, nak? Ya, betul. Hak untuk hidup. Itu. Jadi, Buddha sangat jelas sekali menghargai hak setiap makhluk untuk hidup. Karena semua makhluk itu gentar terhadap hukuman. Semua makhluk itu takut terhadap hukuman. Kalau kita mengumpamakan diri kita juga takut terhadap hukuman, maka jangan menyebabkan orang lain juga takut menghadapi hukuman. Kalau kita takut untuk dibunuh, maka jangan menyebabkan pembunuhan terhadap makhluk lain. Nah, ini yang Buddha sabdakan dalam Dhammapada 130 yang merupakan bagian dari kitab suci Tripitaka. Lalu, dalam hal lain, Buddha juga mengajarkan kita mengenai hiri dan otapa. Tahukah kalian bahwa hak asasi manusia itu sesungguhnya pada prinsipnya adalah tentang bagaimana kita bisa menghargai orang lain. Ketika kita menghargai orang lain, maka kita harus mempunyai pengontrol hati nurani. Apa maksudnya pengontrol hati nurani? Ada dua. Yang pertama, tahu malu atau dalam bahasa Pali, dalam bahasa agama disebut dengan hiri. Kita harus memiliki sifat tahu malu. Kapan terhadap perbuatan-perbuatan buruk itu kita harus tahu malu. Artinya ketika kita tahu malu, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang buruk. Lalu yang kedua, takut akan akibat perbuatan salah. Dengan berpikir bahwa ketika saya melakukan perbuatan salah, misalnya dengan beberapa waktu lalu ada tawuran pelajar gitu. Dengan saya ikut tawuran pelajar, akibatnya kalau ketahuan, saya pasti kena hukum guru, kena marah orang tua. Kalau ditangkap polisi, dibawa ke kantor polisi, mendapat hukuman, malu ya gitu. Nah, dengan memikirkan hal-hal demikian, maka kita tidak jadi atau urung melakukan perbuatan buruk. Nah, inilah dua sifat yang bisa mengontrol hati nurani kita untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat.
yang merupakan dua hal ini merupakan cahaya yang menerangi dan melindungi dunia. Bayangkan nak, jika setiap orang memiliki dua sifat ini, hiri dan otapa, tahu malu dan takut akibat perbuatan salah, dunia ini pasti damai, yang namanya penindasan tidak akan terjadi. Masih ingat sebab dideklarasikan hak asasi manusia? Ya, itu setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, di mana terjadi banyak penindasan, banyak pembunuhan, diskriminasi, sehingga dideklarasikan atau diumumkan hak asasi manusia secara universal, ya. Nah, ketika setiap orang memiliki sifat hiri dan otapa yang mampu mengontrol hati nuraninya untuk senantiasa bersikap baik, berbuat baik terhadap orang lain, maka dunia ini akan menjadi damai. Dan tentu saja hak asasi manusia otomatis akan ditegakkan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan perbuatan baik dan perbuatan buruk? Di sini Buddha menjelaskan definisi atau kriteria perbuatan baik maupun perbuatan buruk itu secara objektif, sangat-sangat jelas sekali. Perbuatan apapun yang dilakukan dengan badan, ucapan, dan mental, jadi ya, apapun tindakan kita, ucapan kita, pikiran kita yang membawa penderitaan untuk diri sendiri ataupun orang lain, yang kedua-duanya, maka perbuatan itu disebut buruk atau aku salah, istilah agamanya ya. Aku salah dalam bahasa Pali. Perbuatan apapun yang dilakukan dengan badan, ucapan, dan mental yang membawa penderitaan untuk diri sendiri atau orang lain atau kedua-duanya, itulah perbuatan buruk. Sebaliknya, perbuatan apapun yang dilakukan dengan badan, ucapan, atau mental yang tidak membawa penderitaan untuk diri sendiri atau orang lain atau kedua-duanya, maka perbuatan demikian adalah perbuatan baik atau kusala dalam bahasa Palinya. Nah, ini Buddha jelaskan di dalam Rahulawada Sutta, di dalam Majjhima Nikaya bagian dari Tripitaka. Jadi khotbah kepada Rahula tentang apa itu perbuatan baik dan apa itu perbuatan buruk. Penting bagi kita mengetahui apa itu kriteria perbuatan baik dan apa itu kriteria perbuatan buruk. Karena ini akan berhubungan dengan ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Ketika kalian berteman dengan orang lain, ketika kalian berhubungan dengan keluarga, dengan tetangga, ya, teman di sekolah, maupun baik itu secara nyata maupun secara dunia virtual lewat sosial media yang kalian lakukan, maka harus mengetahui apa itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk, agar apa yang kita lakukan tidak menimbulkan masalah, tidak menimbulkan diskriminasi, tidak menimbulkan penindasan terhadap orang lain. Itu. Kalau sudah melakukan diskriminasi, penindasan, artinya kita sudah melanggar hak asasi orang lain. Hak asasi dalam hal apa? Misalnya, ketika kalian melakukan perbuatan buruk melalui ucapan yang menyakiti orang lain, bahkan mungkin mendiskriminasikan orang lain. Oh, dasar kamu hitam, contoh ya. Nah, ini berarti sudah melanggar hak asasi manusia untuk hidup tenang, untuk mendapatkan kebenaran, ya, untuk mendapatkan keadilan, begitu. Lalu, bagaimana seharusnya kita menghormati hak asasi manusia? Setiap makhluk menginginkan kebahagiaan dan hendaknya kebahagiaan tersebut diperoleh tanpa harus menyakiti makhluk lain. Pada minggu lalu, pertemuan lalu, Ibu jelaskan bahwa kita berhak untuk mendapatkan hak asasi manusia yang memang kita miliki sejak lahir. Namun dalam menjalankan itu kita harus menghormati hak orang lain. Demikian juga bahwa setiap orang itu menginginkan kebahagiaan. Namun untuk mewujudkan kebahagiaan itu kita tidak boleh menyakiti makhluk lain atau orang lain. Misalnya orang ingin hidup sejahtera, ya.
dengan mendapatkan pekerjaan, memiliki pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak untuk hidup sejahtera. Dalam menjalankan pekerjaan ini tidak boleh melakukan pekerjaan yang menimbulkan kerugian atau penindasan bagi makhluk lain. Contoh pertemuan lalu adalah ketika petani ingin bercocok tanam lalu ia menggunduli hutan. Nah, itu salah. Seorang pedagang ya kan menjual sesuatu, lalu yang dijual adalah narkoba, ganja, itu juga hal yang salah. Maka itu tentu saja haknya untuk dapat hidup sejahtera telah melanggar hak orang lain, tidak boleh dilakukan. Dalam ajaran Buddha mengajarkan tentang praktik cinta kasih yang universal atau metta. Kita harus mengembangkan metta. Cinta kasih sayang terhadap makhluk lain secara universal ya. Bukan cinta terhadap lawan jenis, tetapi ini terhadap siapapun manusia maupun makhluk lain. Nah, sifat saling mengasihi satu sama lain ini akan menciptakan kerukunan ya. Menciptakan kerukunan berarti hubungan antar personal atau antar individu akan damai. Nah, ketika kita sudah saling mengasihi, maka kita akan menghormati orang lain. Itu dasarnya. Masih ingat tadi dasar deklarasi karena adanya penindasan, karena antar sesama manusia tidak ada rasa saling mengasihi. Nah, ketika kita mengembangkan sifat ini, maka tercipta kerukunan yang membawa perdamaian. Lalu yang kedua adalah praktik tanpa kekerasan atau ahimsa. Dasar terciptanya kehidupan yang tenang dan damai. Ketika kita melakukan sesuatu tanpa kekerasan, coba kita mengumpamakan diri. Sakit tidak kalau dicubit? Sakit tidak kalau dipukul? Kalau kita sakit setelah dipukul, maka jangan memukul orang lain. Dalam hal apapun, memperoleh kesejahteraan, memperoleh pendidikan, memperoleh ketenangan, maka kita tidak boleh melakukan kekerasan. Praktik kedermawanan atau dana ini merupakan praktik dasar sebagai seorang manusia ya, sifat manusiawi ya, yang sifat kedermawanan ini atau suka memberi ini dapat menunjukkan kualitasnya sebagai seorang manusia. Dengan praktik kedermawanan atau dana atau praktik memberi ya, beramal akan membuat orang lain akan membantu orang lain terpenuhi hak-hak dasar mereka untuk hidup sejahtera. Contoh, ketika ada orang yang kesulitan dalam hal makan, lalu kita memberi bantuan bahan-bahan makanan gitu, yang cukup bagi dia untuk hidup selama 1 minggu. Sehingga selama 1 minggu itu ia tidak harus memikirkan bagaimana saya mendapatkan uang untuk makan. Maka ia akan bisa memfokuskan bagaimana saya bisa mengumpulkan uang untuk minggu depan. Nah, itu sudah membantu orang untuk hidup sejahtera. Hak asasi manusia untuk hidup terpenuhi, hak hidup dasarnya ya, makan. Lalu praktik penghormatan atau garawa. Dalam agama Buddha sangat ditekankan praktik penghormatan atau garawa ini. Setiap orang memiliki martabat yang sama. Maka itu kita harus saling menghormati. Di dalam penghormatan terhadap hak orang lain, maka di situ akan muncul kewajiban kita. Nah, saling menghormati juga diajarkan Buddha di dalam Sigalovada Sutta, di mana anak menghormati orang tua dan orang tua menghormati anak dengan cara anak menjalankan kewajibannya dan orang tua menjalankan kewajibannya. Suatu hal yang seimbang antara manusia, teman dengan teman ya, antara suami dengan istri, antara rohaniwan dan umat, biku dan umat ya, antara atasan dan bawahan, pekerja dan bosnya, dan di antara masyarakat. Nah, itulah praktik penghormatan yang diajarkan oleh Buddha. Nah,
Selain itu, ada praktik dasar agama Buddha, umat Buddha yang wajib dijalankan umat Buddha. Tahukah kalian, ketika kalian menyatakan diri sebagai umat Buddha, maka praktik dasar ini harus dilatih setiap waktu dari saat ke saat. Apa saja itu? Yaitu adalah Pancasila atau 5 latihan moral. Masih ingat apa saja? Ya, aku bertekad menghindari pembunuhan. Aku bertekad menghindari mengambil barang milik orang lain. Aku bertekad menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad menghindari ucapan tidak benar. Aku bertekad menghindari mengkonsumsi zat yang melemahkan kesadaran. Nah, ini adalah latihan moral yang wajib dijalankan oleh umat Buddha, baik laki-laki maupun perempuan, baik kecil maupun dewasa. Nah, praktik dasar umat Buddha ini merupakan wujud nyata praktik pelaksanaan hak asasi manusia. Kita lihat ya. Hubungan antara Pancasila, pelaksanaan Pancasila dan hak asasi manusia. Itu. Ketika kita menjalankan sila pertama dengan baik, aku bertekad menghindari pembunuhan, artinya kita sudah melindungi orang dari kematian. Bertekad menghindari pembunuhan ini juga termasuk di dalamnya tidak menyakiti atau melukai makhluk lain. Hak asasi apa yang sudah kita laksanakan? Yaitu hak asasi untuk hidup. Karena kita sudah melindungi kehidupan makhluk lain dari kematian. Yang kedua, aku bertekad menghindari mengambil barang milik orang lain yang tidak diberikan. Sekecil apapun itu, kita tidak boleh melakukan pencurian. Bentuknya banyak, mengambil hak milik orang lain itu ya, mencuri, menjamret, korupsi, menipu, ya, meminjam barang tidak dikembalikan, itu termasuk mengambil hak milik orang lain. Hak asasi apa yang sudah kita lakukan? Yaitu hak asasi memiliki sesuatu. Hak asasi untuk memiliki harta benda, menyimpan harta bendanya dengan aman. Nah, ini adalah hak asasi manusia terkait dengan hak hidup sejahtera ya. Ketika hak hidup sejahtera, maka seseorang akan memiliki harta benda. Ketika memiliki harta benda, ia punya hak untuk menyimpannya dengan aman tanpa khawatir takut untuk diambil oleh orang lain. Baik, yang ketiga, aku bertekad menghindari perbuatan asusila. Perbuatan asusila itu adalah perbuatan yang melanggar norma-norma pernikahan, misalnya berzina, berselingkuh, ya, melakukan perbuatan sebelum sah sebagai suami istri, termasuk di dalamnya menghargai wanita yang sudah memiliki pasangan suami yang berada di dalam pengawasan orang tua, berarti masih di bawah umur ya. Nah, ini adalah bentuk penghormatan terhadap hubungan dalam keluarga. Nah, hak asasi apa yang sudah dilakukan? Hak asasi hidup damai dan harmonis dalam keluarga. Ketika sebuah keluarga memiliki anak perempuan, dia tidak akan takut anaknya dinodai atau diganggu oleh orang lain. Ketika sepasang suami istri, dia tidak akan saling khawatir terhadap pasangannya. Nah, maka ia akan hidup harmonis bersama dengan pasangannya dan anak-anaknya. Oke, sila yang keempat, aku bertekad menghindari ucapan yang tidak benar. Ucapan tidak benar ini berarti berbohong, berkata kasar, sumpah palsu ya. Nah, ini terkait dengan hak asasi mengetahui kebenaran, mengetahui sesuatu sebagai fakta apa adanya. Nah, ini juga terkait dengan kebebasan untuk berbicara hal yang benar. Ingat, berbicara hal yang benar, bebas berbicara hal yang benar, bukan bebas berbicara hoax. Tahukah kalian bahwa kadang-kadang secara tidak sadar kalian juga turut menyebarkan berita hoax, walaupun tidak berbicara secara langsung, tetapi melalui sosial media, WhatsApp, Line, ataupun pesan-pesan mesej yang lainnya. Mendapat hadiah 20 giga dengan menyebarkan
20 message ini ke 20 grup misalnya. Apakah mungkin dengan menyebarkan pesan kita akan mendapatkan hadiah kuota secara otomatis? Itu pasti nggak masuk akal, nggak masuk logika. Itu adalah suatu hoax. Berarti sedikit banyak kita sudah melanggar sila keempat dan melanggar hak asasi untuk mengetahui kebenaran. Lalu bagaimana Bu kalau ada teman mengirimkan berita hoax? Ada banyak cara untuk mengetahui. Kalian browsing di internet, ada banyak website ya untuk mengetahui apakah berita itu hoax atau tidak. Lalu setelah kalian dapatkan link berita bahwa itu adalah hoax, kamu kirimkan saja kepada teman itu sehingga ia akan berhenti menyebarkan berita hoax itu kepada yang lain. Ya. Yang kelima, aku bertekad menghindari mengkonsumsi zat yang melemahkan kesadaran. Semua narkoba, ganja, ngelem ya. Ada beberapa kasus di ibu kota itu ada pelajar-pelajar, anak-anak remaja yang melakukan itu. Nah, itu melemahkan kesadaran, menyebabkan ketagihan, membuat seseorang menjadi mabuk. Kalau sudah demikian, apa yang terjadi? Ia akan bertindak yang kriminal. Dia akan bertindak kasar terhadap orang lain. Dia akan melakukan tindakan-tindakan kriminal, pemukulan, penipuan, ya, pencurian, bahkan pembunuhan. Nah, ini sudah melanggar hak asasi untuk hidup tenang. Nah, Pancasila Buddhis ini merupakan wujud nyata dari penyadaran bahwa setiap makhluk menginginkan kebahagiaan. Semua makhluk tidak menginginkan penderitaan. Nah, maka ajaran Pancasila Buddhis ini adalah bentuk penghindaran perbuatan negatif yang merupakan melindungi makhluk lain, orang lain dari hal-hal negatif. Yang pasti itulah pelaksanaan hak asasi manusia. Jadi hubungan hak asasi manusia dan Pancasila Buddhis yaitu jika kita melaksanakan sila pertama, bertekad menghindari pembunuhan, maka kita sudah melaksanakan hak asasi untuk hidup. Kita melakukan sila kedua, mempraktikkan sila kedua, bertekad menghindari mengambil barang milik orang lain, berarti kita sudah menjalankan, mempraktikkan hak asasi untuk memiliki sesuatu. Ketika kita mempraktikkan sila ketiga, bertekad untuk menghindari perbuatan asusila, maka kita sudah menerapkan melaksanakan hak asasi hidup damai dan harmonis dalam keluarga. Ketika kita bertekad untuk menghindari ucapan tidak benar atau mempraktikkan sila keempat, maka kita sudah melaksanakan hak asasi mengetahui kebenaran. Ketika kita mempraktikkan tekad untuk menghindari mengkonsumsi zat yang melemahkan kesadaran, berarti kita sudah menjalankan hak asasi untuk hidup tenang. Nah, baik, untuk mengakhiri pertemuan ini, Ibu akan mengutip satu kalimat yang sangat populer yang dicetuskan oleh seorang cendekia Buddhis, orang ilmuwan Buddhis bernama Sulak Siwaraksa. Ia adalah cendekia dari negara Thailand. Aku bernapas karena itulah aku ada. Ini satu pernyataan yang sangat dalam, artinya aku bernapas karena itulah ada. Seseorang itu hidup hanya sepanjang ia masih bernapas. Ketika ia sudah tidak bernapas, maka ia tidak hidup lagi. Maka itu sepanjang kita masih bernapas, isilah dengan hal-hal yang baik. Perbuatan-perbuatan baik yang menciptakan kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan di dalam dunia ini. Karena kita tidak hidup sendiri, kita hidup bermasyarakat. Hidup bahagia, hidup tenang tidak hanya dengan diri sendiri. Coba bayangkan ketika kalian tenang, tetapi lingkungan kalian, orang-orang di sekitar kalian jahat, apakah bisa hidup tenang? Tidak. Gitu. Maka kita harus menumbuhkan kesadaran bersama, karena aku bernapas, karena itulah aku ada. Karena itu aku berbuat baik supaya lingkungan dan masyarakat di sekitarku baik juga. Supaya aku sejahtera, lingkunganku juga sejahtera. Itulah maknanya kita hidup bermasyarakat. Gitu.
Semua manusia sama bagian dari dunia ini. Tidak ada alasan untuk membuat diskriminasi atau memperlakukan secara tidak adil segolongan manusia tertentu karena syarat-syarat, misalnya karena kamu hitam maka kamu kerjanya hanya sebagai karyawan saja. Karena aku putih maka aku sebagai bos. Itu adalah diskriminasi. Oh, karena kamu keriting maka cocoknya kamu bekerja sebagai ini, karena rambut aku lurus maka aku sebagai ini. Nah, itu juga adalah satu diskriminasi. Maka dari itu, kita harus ingat semua manusia sama, bagian dari dunia ini. Tidak ada alasan untuk membuat diskriminasi atau memperlakukan secara tidak adil segolongan manusia tertentu. Kita harus selalu menghormatinya atas dasar kemanusiaan dan persaudaraan. Kita ingat semua manusia sama, sama-sama manusia, dan karena manusia maka kita bersaudara. Oke, pada akhir pembelajaran ini ada evaluasi yang bisa kalian kerjakan. Ada 4 soal. Jelaskan hubungan pelaksanaan Pancasila, Buddhis, dan HAM. Yang kedua, jelaskan pernyataan bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama. 3. Jelaskan kriteria perbuatan baik dan buruk menurut agama Buddha. 4. Mengapa praktik kedermawanan atau dana merupakan wujud penghormatan terhadap HAM. Baik, terima kasih. Jika ada hal-hal yang tidak kalian pahami, bisa bertanya di kolom komentar atau di chat grup kita. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat yang bisa menumbuhkan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Akhir kata, Namo Buddhaya.